Hai, baik lagi bareng kita berdua di Ngupil. Ngobrol ulas film. Halo semua, Gue harap lo baik-baik saja dari segala virus yang ada di dunia ini. dan tentunya pastinya sehat ya. Iya. Jadi video ini bakal sedikit beda dari kedua video sebelumnya. Dimana kedua video sebelumnya kita membahas satu film saja. Iya. Tapi kali ini kita bakal ngebahas 3 franchise. 3 film sekaligus atau Bukan 3 tiga serial. film, 3 seri. 3 seri film sekaligus. Tapi yang lebih kita angkat tuh lebih ke karakter utamanya aja. Bukan ceritanya. Bukan cerita. Sama pokoknya tentang fakta-fakta yang ada di dalamnya dah, tentang keunikan-keunikan dari setiap film itu masing-masing. Iya, jadi filmnya adalah Spider-Man. Karena kita ngebahas tentang versi terbaik Spider-Man menurut kita berdua. Dimulai dari Spider-Man pertama. Spider-Man yang diperankan oleh Tobey Maguire. Menurut gue ini adalah patokan serial Spider-Man terbaik menurut gue ya. Spider-Man terbaik kalau menurut gue sih malah patokan ini superhero, Ya. film-film superhero. Yes, Abisnya kayak awalnya kayak mungkin dari film-film Marvel yang sekarang lagi naik-naiknya mungkin ini salah satu pelopornya biar ngangkat dari komik jadi Film film ya. nyata. Karena menurut gue di film Spider-Man yang pertama ini si sutradara tuh emang ngangkat unsur sci-fi-nya ada, tapi ya nggak terlalu bener-bener sci-fi, tau nggak? Jadi masih ada cerita alur kehidupan sebelumnya dan masih relevansi aja gitu. Kayak kalau lu berhayal di dunia ini ada superhero ya mungkin yang paling normal dan realistis menurut gue Spider-Man gitu. Ntar kalau misalkan ya kita Yang ngomong yang lain lain gitu. lah ya, Ya. terlalu fantasi banget Iya kayak gitu. dulu naik kayak pesawat-pesawat aneh gitu, Iya, senjata-senjata iya, aneh itu menurut gua terlalu terlalu jauh banget sih menurut gua. Ya kan mungkin ini kan ceritanya juga masih masuk akal kayak mutasi gitu, kayak lu neliti lu ini Iya. terus dicampur apa sih gen hewan sama Gen manusia. hewan, ya. Dan lu tuh kena gigitan hewan yang akhirnya DNA lu tuh bermutasi ya kan, Iya. maksudnya nyampur. Masih apa ya? Masih realitas gitu. Biarpun nggak terlalu relevansinya dapet, cuman seenggaknya kayak nggak terlalu jauh aja gitu, nggak terlalu hayalannya banget yang kayak anjing ini dunia kayak gini, dunia naik motor-motoran aneh atau pesawat-pesawat aneh gitu. Meskipun ada yang naik kayak skate terbang itu apa sih namanya? Hoverboard Iya gitu lah. gitu. Meskipun itu ada, cuman menurut gua Enggak, kalau yang masih pakai alat menurut gue ya masih fine aja. Maksudnya kalau lu udah kayak ngelawan gravitasi itu yang menurut gue nggak masuk akal. Iya bener. Kayak lu tiba-tiba terbang gitu-gitu. Iya, karena kan kalau yang di Spider-Man ini kan pemanfaatan dari kekuatan yang bisa dari tubuh dia ya, jaring gitu segala macam ya kan. Bahkan menurut gue film Spider-Man yang pertama ini bisa ngalahin kayak film superhero yang ada pada tahun tersebut kayak Hulk atau X-Men gitu. Apa ya? Dapat aja feel dari fans Yes. superhero-nya itu. Sampai saat ini menurut gua Tobey Maguire itu perannya emang bener-bener sulit lepas dari Spider-Man, tau nggak? Ya, jadi ya walaupun udah ada Spider-Man selanjutnya, Tobey itu masih kayak anjing, Tobey itu Spider-Man paling gokil gitu ya. Iya, menurut gua kayak waktu kecil sampai sekarang gua taunya Spider-Man ya Tobey Maguire, Peter Parker tuh Tobey Maguire gitu. Benar. Ya kan? Karena emang peran culunnya dapet, orang yang sebagai dibully akhirnya berubahnya dapet, tau nggak? Dan sedikit kecewa aja ketika The Amazing Spider-Man tuh Datang ya dia Iya, bukan datang, aktornya berubah ya. aktornya berubah, bukan Tobey Maguire. Mungkin di situ Sony Pictures pengen ngasih pembaruan kali ya, pengen ngasih pembeda lah dari film-film Spider-Man sebelumnya, kayak bisa loh nih kalau Spider-Man yang selanjutnya bukan Tobey gitu. Mungkin ya. Atau mungkin menurut gua kan kalau di komik Spider-Man tuh identik dengan namanya multiverse ya. Yes. Jadi mungkin dia pengen bikin sesuatu yang beda, jadi ntar bakal ada film yang kayak ngegabung, mereka gabung Ketemu ya. gitu. Dimana di film Amazing Spider-Man ini diperankan oleh aktor baru yaitu Andrew Garfield. Mungkin juga di sini Sony Pictures pengen ngasih pembaruan aja atau pembeda bahwa kalau Spider-Man tuh bisa loh kalau aktornya bukan Tobey Maguire. Si Peter Parker nih bisa loh bukan Tobey Maguire. Mungkin itu sih ya. Tapi kalau menurut gue sih kan Spider-Man tuh identik sama yang namanya multiverse ya. Jadi bisa aja ntar di film kedepannya mereka bakal dijadiin satu gitu. Ya. Kan kita nggak tahu. Nah, ngomong-ngomong tentang pemeran yang diganti. Nah, sekarang adalah film Amazing Spider-Man yang diperankan oleh si ganteng Andrew Garfield. Tapi menurut gue sih walaupun aktornya udah diganti, fans tuh masih rada sebel karena bukan rada sebel ya, masih ngelihat Spider-Man itu sebagai Tobey Maguire
Maguire. Nah. Tapi walaupun pas gue udah nonton sih, walaupun humornya dapet, lawakannya dapet gitu. Iya, iya. Kayak lu baca di komiknya aja Spider-Man. Meskipun bukan jadi Peter Parker terbaik ya menurut gue, tapi dia adalah Spider-Man terbaik juga sih. Bener gak sih? Gue bisa ngomong, kita bisa ngomong dia bukan Peter Parker terbaik. Abisnya pas dia belum jadi Spider-Man itu, kan Peter Parker tuh terkenal dengan orang yang culun, kutu buku gitu. Iya. Nah di sini tuh Andrew Garfield tuh keren Iya, anjing. Andrew Garfield tuh ganteng anjing. Maksudnya biarpun disuruh sama sutradara kayak lu coba pakai kacamata atau lu setelanner, kurang anjing, tetap ganteng anjing. Iya. Dan di situ gua ngelihat kayak nggak relate-nya gitu. Maksudnya kayak lu di kampus, apalagi di Amerika ya. Kampus seorang Andrew Garfield yang tinggi, ganteng, mesti dibully sama cewek-cewek sih, kayak maksud gua sama orang lain sama iya gitu, maksudnya kayak nggak mungkin anjing, ini orang ganteng anjing. Ini kita bukan ngomongin acting dari si Andrew Garfield Iya. ya, tapi penampilan luarannya looknya dia, karakternya lah. Kurang cocoknya ya, tapi pas udah jadi Spider-Man keren Iya, parah. kalau ketika udah jadi Spider-Man keren. Nah dan itu jadi poin dia untuk bisa ngebayar kecewa fans yang kayak talentnya diganti atau aktornya diganti jadi Andrew Garfield gitu. Karena dia bisa ngelepas bayang-bayang Tobey Maguire di film Amazing Spider-Man. Dengan sesuatu perubahan yang menurut gue itu lumayan beda ya. Iya, Kayak, bener. ya terlepas dari kayak gambarnya gitu-gitu kan pasti beda karena kan udah beberapa tahun ke depan kan Amazing Spider-Man, jadi pasti ada pembaruan teknologi lah. Ada teknologi baru dan mungkin dari segi sinematografi pun udah semakin berkembang. Jadi mungkin penonton disuguhkan dengan nggak cuma ceritanya aja gitu. Udah sesuatu yang modern lah. Ya udah ada modernnya gitu. Karena The Amazing Spider-Man ini pun nggak pure bener-bener kekuatan murni alami kan. Maksudnya si Andrew Garfield tuh tetap punya kayak kekuatan bikinan dia sendiri kan. Iya, yang jaringnya itu. Iya. Udah Itu menurut gua Spider-Man yang paling relate sih, karena maksud gua kayak apa ya? Kayak ya udah ya, ini superhero tuh bener-bener lu punya alat lu sendiri gitu. Ngerti gak sih lu? Iya. Terus kan diceritain juga di yang film keduanya bahwa si laba-labanya itu ternyata dikasih gen orang tuanya. Jadi bisa sama si Andrew tuh bisa nyambung gitulah. Iya benar. Jadi menurut gue relate aja. Karena ya baik lagi gitu, peran si Andrew Garfieldnya ini yang paling vital gitu. Ya kan, karena dia yang bisa benar-benar bisa menguasain alur jalannya film Spider-Man The Amazing Spider-Man ini. Ya wajar lah, karena kan dia emang udah ngefans sama Spider-Man dari umur 3 tahun gitu. Benar enggak? Benar. Nah, mungkin di sini dia pengen menunjukkan aja kalau bahwa bisa loh karakter Spider-Man itu versi gua gitu. Maksudnya versi si Andrew Garfield gitu. Ya, dimana kalau gue lihat tuh kayak di film ini amazing ya namanya. Iya, amazing. Lu tuh keren anjing jadi Spider-Man yang biasanya culun ya. Di sini lu jadi orang yang keren, lu suka keren lah pokoknya, kayak penampilan lu keren, lu tinggi. Bener. Karena kan kalau yang tentang ngebully balik kan adanya cuman di Spider-Man yang Tobey Maguire yang udah jadi ini kan. Jadi apa sih namanya? Venom ya? Iya, udah Venom. Yang udah dapet Venom Spider-Man 3 ya. Nah, di sini tuh ya si Andrew Garfield cuman dapat ketika dia dapat kekuatan Spider-Man-nya itu, dia langsung ngebully orang lagi anjing. Sebenernya bukan ngebully sih, jatuhnya kayak balas dendam ya? balas Iya, dendam. revenge gitu. ya. Iya, bener. Tapi dia tetap baiknya gitu. Ada sisi baiknya masih ada. Karena dia juga nolongin cewek yang lagi dibully kan sama orang-orang. Ya terus dia nggak ngebunuh lah kan biasanya film-film apa yang Spider-Man yang udah jadi Venom dia ada ngebunuh orang kalau nggak salah. Ya, baik lagi dipasanginnya sama aktris cantik. Gue favorit gue buat Emma Watson ya. Emma Stone. Iya Emma Stone. Emma Watson mah ini Iya anjing. Emma Stone. Aduh Harry salah. Potter. Iya Emma Stone. Sorry gue Emma Watson. Ya. Tapi emang gue suka ketuker. Iya. Emang itu gue suka ketukar, sorry, Emma Watson dan Emma Stone. Ya itu kadang gue suka ketukar di situnya, sorry friend ya. Ya menurut lu gimana tuh? Si Emma Stone. Ya sebagai pemeran pendampingnya Andrew Garfield di film Amazing Spider-Man ini. Keren sih, cocok, maksudnya si Andrew-nya cantik. Bego. Si Andrew-nya ganteng. Iya, Si Emma Stone-nya cantik. Sempet cinlok. Iya, gitu gue nyangkanya si Emma Stone tuh istrinya Andrew Garfield. Pacarnya. Iya, pacarnya. Tapi emang setelah film itu kalau nggak salah dia yang pacaran. Dengan adegan-adegan romantis mereka, dan menurut gue si Emma Stone ini memerankan Gwen-nya berhasil sih, karena kan yang di film-film sebelumnya Gwen ini diperankan diceritakan sebagai karakter yang Sampingan ya. anggun gitu ya. Di sini tuh bener-bener sama aja gitu. Cuman bedanya di sini nggak ada MJ aja, jadi
Gwen gitu, yang lebih fokusnya ke Gwen, jadi menceritakan tentang sisi lainnya Gwen nih. Nah yang terakhir adalah Spider-Man yang diperankan sama Tom Holland. Dimana menurut gue nih Spider-Man yang ceritanya cukup aneh. Kenapa? Dari awal munculnya kan dia awal munculnya di kalau nggak salah Civil War ya. Yes. Udah aneh, udah gitu kan. Dari kedua seri sebelumnya diceritain bagaimana si Peter Parker bisa dapat kekuatan, terus ada si Uncle Ben yang meninggal. Tapi di film ini tuh nggak ada gitu, malah si sosok pamannya ini tuh digantiin sama seorang Tony Stark. Di mana Tony Stark ya. Menurut gue kayak nggak nyambung aja ya. Ya mungkin Marvel pengen nunjukin sesuatu yang beda aja dari seri sebelumnya, di mana kan udah ada 2 orang Thor yang memerankan Spider-Man, jadi pengennya dibuat beda aja sama. Mungkin menurut gua karena kalau di film yang Spider-Man yang Tom Holland ini nggak bisa explore lebih atau gimana ceritanya, karena mungkin lisensinya masih dipegang sama Sony seutuhnya mungkin ya. Oh iya, mungkin bener nggak sih? Enggak. Itu juga kan kalau nggak salah musuh-musuhnya nggak terlalu ada. Iya benar. Kayak pemeran kayak MJ, Gwen kan nggak ada. Atau si Harry-nya malah diganti Ned gitu. Adanya Zendaya ya. Iya, Zendaya juga MJ-nya bukan Mary Jane kan. Iya, bener-bener berubah ya. Mungkin karena itu yang balik lagi tadi gue bilang, mungkin karena nggak bisa eksplorasinya karena lisensi si Sony-nya ini masih kuat banget. Jadi Marvel kayak, menurut gue dari segi alur ceritanya ini Spider-Man yang diperanin Tom Holland kayak untuk di scene awal itu dapat, karena Tom Holland mungkin mukanya baby face ya. Iya, jadi kayak kesan seorang remaja yang dapat ya kekuatan supernya. Cuman kesini-sininya mungkin udah nggak nyambung sih sama film-film sebelumnya gitu. Abisnya kan kita udah melekat di pikiran kita tuh ya Spider-Man awalnya seperti itu. Yes, ceritanya. Karena yang di Amazing Spider-Man pun yang setelah Tobey Maguire gitu ya. Sama kan, Uncle Ben-nya pun dimeninggalin kan. Maksudnya bikin dimeninggalin. Udah gitu di yang Tom Holland ini sesuatu yang Spider-Man banget, kayak misalkan gedung Oscorp atau temennya Harry gitu kan gak ada, malah temennya diganti gitu. Jadi bener-bener perubahan karakter semua ya. Iya, semuanya berubah sih menurut. Dan Nisar nih ya, menurut lo nih ya, dari ketiga franchise Spider-Man yang tadi kita udah obrolin, menurut lo yang paling the best? Menurut gue ya, menurut gue sih beda-beda ya. Satu-satu deh, ulas nih. Nih kalau yang Tobey Maguire tuh menurut gue kayak dia tuh kesan culunnya dapat. Kesan culunnya dapat, Spider-Man juga keren gitu, lawakannya dapat. Tapi menurut gua Tobey Maguire tuh mukanya terlalu tua gitu. Jadi kurang cocok aja buat meranin seorang Peter Parker di mana dia merupakan anak SMA ya, umurnya kurang lebih 15 sampai 16 tahun gitu. 17 lah ya. Ya 17, diperankan oleh Tobey Maguire. Gua nggak ngejudge ya, acting dia bagus, tapi looknya aja kali ya terlalu tua kali ya. Kalau si Andrew itu menurut gua the best. Lawakannya gua lebih suka di dia dibanding yang Tobey ataupun yang Tom Holland. Tapi sayangnya ya culunnya nggak dapet sama sekali. Kayak lucu aja, lu cuma dipakein kacamata lu berkesan lu culun gitu. Enggak banget. Terus yang terakhir Tom Holland tuh menurut gua dia dapat peran Peter Parker sama Spider-Man-nya. Abisnya kalau gua lihat-lihat di komik kan anak 15 tahun, 16 tahun, dia tuh suaranya kayak anak umur segitu, mukanya juga kayak umur segitu. Jadi menurut gua cocok sih. Kalau lu menurut lu siapa yang keren? Kalau gua ya objektif aja nih ya. Sebenarnya Andrew sih. Cuman ya balik lagi tuh, kesan pertama nonton Spider-Man tuh pasti melekatnya kayak ya udah Peter Parker tuh Tobey Maguire, karena gue pun dari kecil sampai gede nonton Spider-Man tuh ya taunya Tobey Maguire. Nah setelah ada Amazing Spider-Man mungkin itu ya rehearsal gitu, pembaharuan, tau gak lo, kayak kita jadi dikasih lihat kayak yang bener yang tadi lu bilang gitu, kayak nggak mungkin juga di Amazing Spider-Man mungkin yang main Tobey juga, karena ya itu di era-era kita yang udah gede si Tobey-nya kan otomatis sudah tua ya. Iya benar. Ya kan, karena nggak mungkin juga anak SMA tampilannya bener-bener bapak-bapak gitu aja deh. Jadi mungkin diganti Andrew Garfield. Menurut gua pemilihan aktor yang tepat sih ke Andrew Garfield, karena umurnya sesuai waktu itu ya. Waktu itu umur sesuai. Terus ganteng juga anjing misnya, karena ya itu di situ misnya ya kurang aja menurut gua, kayak lu disuruh beradegan sebagai Peter Parker yang culun anjing. Cuman culunnya nggak ada anjing, lu ganteng anjing. Gua nonton Amazing Spider-Man sama teman-teman SMA gue waktu itu ya di bioskop. Pas si Andrew Garfield datang tuh hebohnya udah kayak nonton final Piala
dunia anjing kayak. Wah, yang "Wah." biasanya cewek-cewek gitu. Iya, ya. kayak baik lagi actingnya atau perannya gokil sih, bagus banget. Dan kalau di yang Tom Holland ya, kalau yang Tom Holland menurut gue bener-bener refresh banget, perkenalan awal lagi tau nggak? Bener-bener perkenalan kayak temannya si Peter Parkernya siapa, pasangannya siapa kan? Kayak yang tadi lu bilang si MJ-nya aja di film yang Spider-Man Tom Holland bukan Medigen. Tapi mungkin barangkali Marvel emang pengen bikin kayak gitu ya. Ya mungkin ya. Pengen bikin pengenalan karakter yang berbeda Atau dari mungkin kayak beda-beda universe aja gitu, kayak Iya, iya, ya, yang Tom Holland tuh universe-nya di ini loh, atau yang Amazing Spider-Man ini, atau yang Tobey Maguire ini, dan yang akhirnya nanti disatuin gitu, jadi ketemu tuh. Di mana ketemunya ya gue nggak tahu lah ya, mungkin kalau udah tahu juga. iya lo tau sih, pokoknya lagi banyak diomongin, lagi banyak yang posting juga kayak anjing jangan cerita itu ya pokoknya banyak lah ya. Nah mungkin kalau lu ada yang pendapat atau berbeda pendapat sama kita berdua tentang 3 film yang tadi udah kita omongin, ya lu boleh komen di bawah, kita diskusi bareng ya kan, atau DM aja ke IG-nya Segi Media, kita ngobrol-ngobrol bareng ya kan. Mungkin sekian dulu kita ngobrolin tentang si Legend Spider-Man ini. Yes, karena kita dari kecil tumbuh dewasa ya dengan film Spider-Man ini ya, dengan film superhero ini. Dan yang bikin menarik lagi kalau gue tuh dengar kabar ya, yang tadi lu bilang kan ada sangkut pautnya tentang multiverse nih, antara multiverse, bukan spoiler ya, cuman rumor Atau katanya sesuatu yang tersebar lah ya. Ya mungkin di nggak tahu di tahun kapan ya Spider-Man ini bakal ketemu sama superhero favorit gue banget, yaitu Deadpool. Spider-Man yang bener-bener serius dan cool gitu ya, ketemu sama superhero yang anjing, yang gokil gitu. Tapi gue nungguin sih sampai Asli, itu gue keluar. nungguin banget. Udah gitu Deadpoolnya masih diperanin sama Ryan Reynolds ya. Iya. Sampai ketemu lagi di video ngupil selanjutnya. Mungkin kalau lu suka dan tertarik, boleh like, komen di bawah, dan subscribe. Sampai ketemu di video ngupil selanjutnya. Salam Mufil. Ngobrol ulas film.